Wow, 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 wow. Ciao a tutti amici. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Bumba. Oke, hari ini gua mau Mau bahas tentang bagaimana prediksi pertandingan kita malam nanti ya, jam 23.45 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi khusus hari ini kita udah melakukan persiapan dan bahkan Inter sudah sampai di Ceko ya, karena akan bermain di kandangnya Victoria Plzen ya, sebenarnya Plzen gitu kan. Nah, jadi sebelum gua mau bahas sampai ke sana gitu loh, gua hanya pengen bahas adalah sahabat Bung Bob masih ingat gak ada salah satu pemain Torino defender ya, namanya David Zima ya. David Zima ini dulu bermain di Slavia Praha. Dia ini kebetulan memang satu bangsa sama Ceko gitu loh. Jadi dari negara Ceko. Mungkin dulu di waktu musim lalu dibeli sama Torino itu memang untuk dipersiapkan untuk jadi pengganti Torino. Cuman sampai saat ini David Zima ini belum menjadi pemain inti. Bahkan waktu lawan Inter dia baru masuk di menit ke-77. Jadi yang paling menarik adalah yang gue baca di Sempre Inter adalah pernyataan dia. Jadi David Zima ini gue bacain ya. Dia melihat bahwa Inter itu sudah hampir seperti Barcelona bagi saya. Nah, tapi untuk Victoria Plzen memiliki kesempatan melawan Inter tuh luar biasa gitu loh. Jadi istilahnya si David Zima ini melihat Inter tuh udah hampir seperti Barcelona. Bangga juga ya kalau kita ada pemain-pemain lawan, pemain-pemain tim lain yang mengasih tahu bahwa Inter tuh seperti itu. Tapi memang iya, kita harus berbangga diri ya bahwa Inter itu memang bagus. Nah, cuman yang namanya pemain, yang namanya tim turun naik itu udah biasa gitu loh. Itu salah satu yang gua mau sampein gitu loh. Nah, jadi persiapan kita udah cukup bagus ya. Cuman nanti kan kemarin Inzaghi kan juga bilang bahwa dia akan melakukan rotasi gitu loh. Nah, semalam kan ada konferensi persnya si Inzaghi, dia ditemanin sama William Skriniar. Nah, ini yang pengen gue mau bacain sedikit ya. Apa sih pernyataan Inzaghi tadi malam waktu konferensi pers ya. Ini salah satu yang pengen gue sampai baca ini ya. Jadi gini, Inzaghi bilang gini. Ini adalah pertandingan penting, tapi tidak akan menentukan. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan fisik dan tandang gitu loh. Karena kenapa sih dia bilang fisik? Karena memang kita dalam satu minggu itu kan 3 kali pertandingan gitu loh. Serie A, Liga Champions, ntar main lagi gitu loh. Gak berhenti-berhenti gitu kan. Nah, tetapi kami ingin mencetak poin dan naik peringkat ya. Kami berada di grup terberat di Liga Champions. Nah, ini memang kita akuin bahwa kita memang berada di grup istilahnya kemarin bilang grup neraka. Ini memang benar gitu. Karena Bayern Munchen ya tahu sendiri seperti apa, kita udah melawan dia. Barcelona seperti apa, skuadnya yang benar-benar bagus dan juga permainan mereka juga semakin padu gitu loh. Nah, terus si Inzaghi bilang, "Tapi kami ingin bermain untuk keberuntungan kami. Kami akan membutuhkan setidaknya 10 poin untuk lolos." Ya, jadi memang standarnya untuk lolos tuh minimal 10 poin gitu loh. Cuman kita lihat nanti seperti apa gitu kan. Nah, terus Inzaghi bilang, "Saya sudah memutuskan siapa yang akan bermain kiper besok. Tetapi saya tidak ingin mengungkapkannya karena para pemain tidak tahu dan akan lebih baik mengetahuinya terlebih dahulu gitu loh." Nah, kekuatan dan titik kelemahannya Belzen apa? Inzaghi. Ini adalah tim yang kuat secara fisik yang kami lihat dan pelajari dalam 2 pertandingan dengan dia melawan Karabakh dan kemudian mereka ketemu dengan Barcelona. Mereka memiliki pemain penting yang memiliki kekuatan fisik dan tahu bagaimana untuk bangkit. Jadi kan si Inzaghi kan sama timnya udah lihat videonya bagaimana dia ketemu dengan Karabakh. Karabakh ini kan tim di liganya mereka. Terus juga di Liga Champions lawan Barcelona kemarin gitu loh. Karena mereka sempat mencetak 1 gol gitu loh. Nah, kekuatan fisik. Nah, pertandingan jadi gini, Inzaghi tidak diragukan lagi. Ini pertandingan yang penting. Kami tahu bahwa kami berakhir di grup tersulit di Liga Champions. Tapi kami ingin memainkannya. Penampilan pertama tidak berjalan dengan baik. Kami mencoba, tapi Bayern Munchen
lebih baik dari kami. Itu memang kita harus akui gitu loh. Kami sekarang tahu bahwa pertandingan ini akan membawa kami beberapa risiko. Tetapi kami ingin menghadapinya dengan cara terbaik, ya. Tanpa memainkan 4 pertandingan mungkin tidak akan menentukan, tapi kami tahu pentingnya. Kami tahu bahwa 10 poin harus dibutuhkan. Tahun lalu kami tampil bagus, tahun ini kami tahu grup ini lebih kompetitif. Tapi besok kami mau mendapatkan poin. Itu kata Inzaghi gitu loh. Jadi pernyataan dia semakin menguatkan kita bahwa memang ya tidak ada yang mudah gitu loh. Walaupun kita berada di grup yang istilahnya ada Barcelona, Bayern Munchen dan Plazen, ini juga tidak bisa kita anggap enteng gitu loh. Karena mereka juga fisikal seperti Torino kemarin. Jadi artinya benar-benar Inzaghi mempersiapkan mental pemain, fisik pemain untuk menghadapi mereka gitu loh. Nah ini yang menarik dari pernyataan Inzaghi. Nah juga Skriniar kita lihat ya, Skriniar ini juga diwawancarai. Nah yang menarik ini, Skriniar kan ditanya tentang masa depannya. Terus Skriniar bilang ke jurnalisnya Itali, aku tidak akan membicarakan masa depanku saat ini. Jika sesuatu baru terjadi, kau akan tahu dariku. Jadi maksudnya kalau terjadi sesuatu, dia yang akan ngomong sendiri gitu loh. Pertandingan spesial, ya ini akan menjadi pertandingan spesial. Slovakia lebih dekat ke Italia daripada Belzen. Belzen ini kan di Ceko ya. Nah, kerabat dan teman-teman akan datang. Banyak pemain yang saya tahu bermain di Belzen. Dan ini akan menjadi spesial. Rintangan di Belzen apa kata Skriniar? Kami telah melihat bagaimana tim berkembang di bawah pelatih mereka. Secara fisik mereka sangat kuat dan bersedia. Mereka bekerja cepat dalam serangan balik dan kita harus waspada terhadap mereka. Suasana hati setelah Turin, ya tidak mudah. Setelah derby dan Bayern Munchen, tapi kami berhasil bertukar kata di ruang ganti. Itu tentu saja membantu kami memenangkan pertandingan terakhir, sehingga saya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Saya cedera di akhir musim, tapi saya tidak mencari alasan. Saya ingin kembali ke level saya sebelumnya dan saya tahu apa yang saya lewatkan. Jadi memang benar kan, selama ini kita tahu di 6 pertandingan terakhir bahwa Skriniar itu tidak 100%. Ternyata benar ya, secara fisiknya dia menyatakan bahwa tapi dia tidak mau mencari alasan gitu loh. Artinya ya kalau Skriniar udah bicara seperti itu, artinya kita udah lebih tenang ya. Yang paling penting satu lagi, pernyataan dia terakhir itu yang saya lihat ini ya. Ntar ya. Dia bilang apa? My future, the fans know me ya. Masa depan saya, fans tahu saya. I give everything for this shirt like I always have. Jadi saya akan berikan semuanya untuk t-shirt ini. Ya artinya untuk baju ini, untuk seragam ini. Artinya dia akan berikan yang terbaik buat Inter Milan. Apalagi ya selain itu bahwa Skriniar juga sekarang lagi ada perbincangan dengan manajemen untuk perpanjangan kontrak. Dan kemungkinan dia akan menerima gaji nomor 2 terbesar, tertinggi di Inter. Dia akan ditawarin 7 juta gitu loh. Karena Lukaku kan 8,5 juta. Tapi Lukaku kan juga pemain pinjaman, bukan pemain permanen kita. Artinya Skriniar akan menjadi gaji tertinggi di Inter. Kemungkinan dia juga bisa akan jadi kapten gitu loh. Kenapa gitu? Karena memang penawaran dari PSG kan sekarang PSG kan juga mencoba merayu dia. Karena tahun depan dia akan gratis gitu loh. Nah intinya kalau PSG berani 9-10 juta ya Inter menawarkan 7 juta. Semudah-mudahan si Skriniar mau ya, dan kita bisa tenang gitu loh, karena kita susah mencari back selevelnya dia gitu loh. Karena ada pun pasti lebih mahal gitu loh. Nah, ini kita lanjut ke prediksi ya. Kemungkinan ya kita bisa menang, dan memang nanti akan ada rotasi ya. Salah satu adalah kiper, kemungkinan Onana kemungkinan besar ya. Nanti Handanovic akan dipakai di lawan Udinese. Nah, kalau back ya kemungkinan Skriniar akan main, Bastoni, terus juga De Vrij. Kalau enggak ya ada di Ambrosio gitu kan. Nah, di sayap kiri kemungkinan Gosens akan diturunkan dari awal, dan di kanan mungkin Dumdum akan diganti ya, karena kan fisiknya sudah sangat habis ya, kemarin lawan Torino, sebelumnya Bayern Munchen. Kemungkinan Belanova, kalau nggak Belanova ya bisa aja nanti Darmian gitu loh. Nah kalau di depan ini
kemungkinan bisa juga Zeko dengan Korea atau Korea dengan apa namanya dengan Toro gitu. Tapi kita memang kalau lebih baik kalau menurut gua ya, nggak tahu menurut sahabat Bung Bob gimana. Kira-kira baiknya siapa nih yang diturunkan? Karena kan Toro kita tahu sendiri bagaimana dia selama udah 7 pertandingan dia benar-benar all out, dan kita tahu ya semangat dia, daya juang kita itu membuat kita benar-benar merasa wah ini benar-benar fighting spiritnya nggak ada lawan gitu loh. Nah, tapi kan menguras fisik. Semoga aja nanti ya waktu lawan Pleasant ini nanti malam dia bisa diistirahatkan, di babak kedua bisa diturunkan kalau menurut gua ya. Tapi nggak tahu, semua kan kembali ke Inzaghi gitu loh. Nah, ini kan menarik ya, nanti juga ada pertemuan antara Bayern Munchen dengan Barcelona. Ya nggak tahu mereka akan saling mengalahkan atau mereka seri, ya kita menang, ya itu artinya kita akan memperbaiki posisi kita, minimal kita dapat poin 3 poin. Nah itu akan lebih baik karena ke depan kan kita akan ketemu Barcelona, terus ketemu lagi Bayern Munchen gitu kan. Nah artinya ini kesempatan gitu loh. Nah sebenarnya salah satu adalah yang pengen gua bahas juga dengan pertemuan kita dengan Pleasant ini adalah bagaimana ya kita mempertahankan kebangkitan momentum kita, bahwa dengan kemenangan kita dengan Torino kemarin ini adalah booster kita. Bagaimana kita menjadikan momentum ini terus konsisten gitu loh. Jadi artinya pertandingan-pertandingan selanjutnya setelah Pleasant, Udinese, selanjutnya kita juga akan ketemu Roma gitu loh. Artinya ini menjadi momentum kita. Nah kalau ini kita bisa jadikan momentum ini kebangkitan kita, nah kita akan bisa mempertahankan terus fighting spirit kita gitu loh. Nah, sahabat Bung Bob, bagaimana pendapat sahabat Bung Bob? Kira-kira apa nih prediksinya sahabat Bung Bob? Kalau gue merasa prediksi gue Inter nggak kebobolan nih di di pertandingan nanti malam. Ya mungkin bisa menang 2-0 atau 3-0 ya. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Tapi itu prediksi gue. Gimana sahabat Bung Bob prediksinya gitu loh? Karena melihat kekuatan ya seperti gua bilang, kita semua tim-tim di Liga Champions nggak bisa kita anggap remeh, tapi secara kualitas kita di atas mereka ya. Artinya kita tinggal memanfaatkan kelebihan-kelebihannya kita gitu loh. Jadi benar-benar semoga aja ini akan menjadi menjadi poin pertama kita di Liga Champions. Terus kita akan melaju ke depan terus gitu loh. Jadi benar-benar malam ini malam penentuan juga ya. Jadi ini kan juga ujian juga buat Inzaghi. Kalau ujian pertama Torino udah lewat, Pleasant, terus nanti Udinese. Nah, semoga di 3 pertandingan ini kita dapatkan 9 poin. Nah, itu akan membuat kita akan jauh lebih baik ya. Siapapun lawan di depan kita akan pede, moral kita sudah jadi. Nah, ini salah satu adalah memang ya skema Inzaghi selalu gua bilang ya, di pembahasan gua sebelumnya gua selalu bahas bahwa skema Inzaghi ini lagi penyesuaian lagi. Nah, chemistry-nya pemain kan udah nih antara mereka. Nah, sekarang bagaimana chemistry-nya antara polanya yang baru Inzaghi ini gitu loh. Kalau sudah saling chemistry-nya dapat, ini akan lebih gampang untuk adaptasinya gitu loh. Semoga aja Inter akan jauh lebih baik. Nah, ini harapan kita gitu loh. Dan Liga Champions ini juga sebagai booster kita. Nah, kenapa? Karena kita bisa berbicara di 2 kompetisi, Liga Italia dan Liga Champions gitu loh. Jadi kita bersemangat ya melihat dan menyambut pertandingan nanti malam. Itu aja dari gua. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo.